Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Mohon maaf ibu-ibu, saya datangnya agak terlambat karena saya baru pulang kondangan, ada tetangga nikahin putrinya. Padahal itu bocah baru kenal beberapa bulan, alhamdulillah sudah ada jodohnya. Terus ada jamaah juga yang bertanya ke saya gini, Mi, kalau terburu-buru itu bukannya perbuatan setan? Sebab al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru perbuatan setan. Saya jawab, di dalam kitab Duratun Nasihin memang betul dijelaskan bahwasanya terburu-buru itu perbuatan setan. Cuma ada 5 hal yang terburu-buru lebih baik daripada entar-entaran. Yang pertama, yang lebih baik terburu-buru daripada entar-entaran yaitu at-taubatu anil maksiyah. Kalau habis melaksanakan melakukan maksiat itu lebih baik buru-buru tobat. Jangan entar-entar, saya kan masih muda Umi, tobatnya mantaran aja belakangan. Ada yang bilang katanya kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda puas-puasin, nanti kalau udah tua katanya tinggal kapoknya. Lah kalau kapok, lah kalau tinggal bongkoknya bagaimana? Yang kedua yaitu qada udduyun. Nah nih, yang kedua qada udduyun, membayar hutang. Itu lebih baik terburu-buru daripada entar-entaran. Kita mah kadang-kadang maaf-maaf, biasanya kalau bayar utang mah entar aja. Nah yang ketiga, yang cepat-cepat lebih baik daripada entar-entaran yaitu dafnul mayyit. Kalau ada orang wafat, orang meninggal, lebih baik buru-buru dikuburin. Jangan nunggu lama banget. Ya, ada yang bilang tar dulu nih katanya anaknya yang atuh belum datang, yang atuh belum datang. Lah sementara anaknya kagak datang-datang. Lah ini kan bahaya namanya. Yang keempat yaitu kalau ada tetamu. Begitu tamunya masuk, terburu-buru. Yang keempat yang lebih baik kalau ada tamu buru-buru sodorin air. Jangan tamunya udah setengah jam, udah celam-celam. Udah begitu tuan rumahnya masih angger be. Kagak ngeluarin eta si cai herang ya. Itu si air putih. Nah jadi kalau ada tamu lebih baik cepat-cepat keluarkan setidak-tidaknya air putih gitu. Nah yang kelima, kalau kita punya anak perempuan ada yang demen ya, sok atuh lebih baik cepat dinikahkan. Kenapa? Jangan sampai terjadi fitnah karena perempuan itu memang rawan gitu. Permisi. Iya kenapa Neng? Maaf saya mengganggu waktu Umi. Jadi begini Umi, kebetulan saya itu baru kenal dengan seorang laki-laki selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu dia tiba-tiba melamar saya. Baguslah. Terus? Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan jangka waktu yang hanya 3 bulan itu bisa menentukan bahwa dia adalah jodoh yang baik buat saya Umi? Kalau masalah itu menurut Umi ya tergantung Neng Mila. Kalau menurut Neng Mila laki-laki itu sudah sesuai dengan karakter cocok untuk menjadi seorang imam. Sebab seorang imam itu kan memiliki beberapa karakter ya kan. Pertama ya memang dia harus kuat agamanya. Yang kedua kalau dilihat wajahnya ya cakep gitu Neng. Jadi mata kagak sepet gitu ngelihatnya. Nah terus keturunannya bagus misalnya ya kan. Terus hartanya juga ada, ya sok aja tuh Neng gitu. Oh jadi begitu ya Umi. Terima kasih untuk sarannya. Entar dulu, tapi begini Neng, kalau misalnya nanti Neng itu berjodoh sama AA itu ya jangan lupa. Ya usahakan insya Allah mudah-mudahan Neng jadi contoh seperti istri-istri para rasul. Gitu, sabar di dalam menghadapi kehidupan seberat apapun ke depan. Ya Allah, terima kasih banyak ya. Ya sama-sama. Sarannya sangat bermanfaat untuk saya. Insya Allah, amin. Makasih, Iya, sama-sama. Saya terima nikahnya Kamila binti Mariono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hah?
Mas. Mas. Mas, bangun Mas. Kan kamu harus berangkat kerja. Mila, gangguin tidur aja sih. Ya, Tapi kalau misalnya kamu mau berangkat kerja, ya udah berangkat aja sendiri sana. ya, tapi kan aku seorang istri Mas. Sudah tugas aku untuk ngebangunin kamu. Kalau ngingetinnya setiap kali dan sering, itu namanya ngeganggu. Sana pergi. Memangnya kamu nggak kerja Mas hari ini? Aku itu cuma supir cadangan. Kalau supir utamanya nggak masuk, aku di situ baru masuk. Ngerti? Sana pergi. Astagfirullahaladzim. Kenapa suamiku sikapnya jadi kasar begini? Masya Allah, kamu kenapa diem saja Mila? Kamu baru beberapa hari menikah, kamu udah dikasari seperti itu. Jangan-jangan kamu kena tipu. Nggak tahu deh, Rit. Mungkin ini udah jalan Allah buat aku. Gak bisa gitulah Mila. Nih ya, aku kasih contoh. Misalkan kita berusaha semaksimal mungkin, terus apa yang kita raih gak seperti apa yang kita harapkan. Itu yang namanya jalannya Allah Mila. Yang dibilang Rita memang benar. Tapi semuanya sudah terlanjur. Ya Allah, aku mohon. Bimbing hambamu menjadi seorang istri yang dicontohkan istri Rasulullah. Makasih ya bro. Thank you. Mas, kalau pulang ke rumah biasain ucapin salam ya. Kalau aku ngucapin salam, aku gampang dapat pekerjaan. Bukannya gitu Mas, tapi dengan kita mengucapkan salam, itu adalah sebuah ungkapan doa. Jadi alangkah baiknya kalau kita biasakan. Kamu denger ya. Yang aku butuhkan saat ini itu pekerjaan dan bukan salam. Wow, Ya tapi Mas, aku capek. Mas kamu mandi dulu Mas, terus kamu sholat. Aku udah siapin makanan tuh. Mas. Ya Allah, apa salah hamba? Hamba hanya mengingatkan suami hamba. Beri petunjukmu ya Allah. Gak enak nih makanannya. Aku pergi dulu. Mas. Kamu mau kemana Mas? Bangun siang aku salah. Aku sekarang mau pergi, aku juga salah. Kamu tuh maunya apa sih? Ya, aku kan istri kamu, Mas. Jadi wajar dong kalau aku tanya kamu mau kemana. Aku mau pergi kemanapun, itu urusan aku. Selamat pagi, Pak Danar. Pak Danar. Iya, sebentar. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Pak Danarnya ada, Bu. Bapak ini siapa ya? Suami Ibu punya hutang sudah sebulan lebih nunggak dengan saya tidak bayar. Dan ini buktinya. Astagfirullahaladzim. Pak, masalah utang piutang suami saya benar-benar nggak tahu apa-apa, Pak. Nanti Bapak selesaikan saja setelah suami saya pulang ya, Pak ya. Saya nggak mau tahu, Bu. Ibu kan istrinya Pak Danar, jadi Ibu harus ikut bertanggung jawab juga. Ambil jadi. Siap. Pak, tunggu sebentar, Pak. Bapak nggak boleh kayak gitu dong, Pak. Ibu, diam. Pak, tapi barang-barang di rumah. Diam. Pak, tapi barang-barang di rumah itu hasil saya, Pak. Sebelum saya menikah dengan suami saya. Iya, saya paham. Tapi harus punya jaminan. Tapi nggak boleh kayak gini dong, Pak.
TV ini akan saya balikan setelah suami ibu membayar lunas kepada saya. Terima kasih. Gak salah Mila. Jangan-jangan suami kamu nikahin kamu cuma benalu. Dia nikahin kamu cuma nutupin hutang-hutangnya dia. Kalau aku jadi kamu sih, aku udah gak cerai sama kamu. Astagfirullahaladzim nih. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Gak bisa gitu, Mil. Buat apa pernikahan dipertahankan kalau kerjaan suami kamu cuma ngerorongin kamu doang? Kalau aku sih ogah, Mil. Rita, aku ikhlas kok. Biarin aja. Insya Allah nanti suami aku bisa berubah. Emil, kamu sudah lihat daftar pengumuman belum? Memangnya ada apa? Itu loh, masalah karyawan yang kena PHK. Di sebelah sana. Di sana ya? Ya, makasih ya. Iya, makasih. Alhamdulillah, nggak ada. Mil, gimana? Nggak ada daftar kan? Beri hambamu ketabahan ya Allah, agar hambamu bisa melewati cobaan ini. Mil, kamu diam. Mamaku ada di daftar PHK, Rit. Astagfirullahaladzim. Gue sabar ya. Mila? Mila? TV mana nih Mila? Iya, Mas. Mila? TV mana? Seharusnya aku yang nanya sama kamu, Mas. Tadi pagi siapa yang datang ke sini nagih utang? Oh, kerjaannya Bang Togar ini. Nanti kalau aku dapat pekerjaan, TV kamu bakal aku ganti. Ngerti? Ya tapi kapan, Mas? Ya nantilah kalau dapat kerjaan. Mas, aku mau bilang sama kamu, kalau mulai besok aku udah gak kerja lagi, Mas. Aku kena PHK, Mas. Jadi aku minta sama kamu cari pekerjaan ya, Mas. Kalau gak kita mau makan apa, Mas? Jadi selama ini kamu pikir aku nggak serius nyari kerjaan? Iya. Bukannya nggak serius, Mas. Tapi aku cuma minta kamu tuh cari pekerjaan apapun yang halal, Mas. Kamu itu nggak usah ngajarin aku. Ya, kalau aku nanti dapat pekerjaan, semua pengeluarannya pakai uang kamu bakalan aku ganti. Paham? Paham nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mila. Ya Allah, Rita. Apa kabar? Kamu kenapa? Alhamdulillah, aku baik. Kamu apa kabar? Aku alhamdulillah baik. Udah sebulan loh kita nggak ketemu. Yaudah masuk yuk kita ngobrol. Oh jadi Mas Dana sampai sekarang belum dapat kerjaan, Mil? Iya, Rit. Padahal Mas Danar udah berusaha cari kerjaan kemana-mana. Tapi nggak dapet juga. Mana pengeluaran kita semakin banyak. Ya buat makan, buat ongkosnya Mas Danar. Kamu yakin Mas Danar benar-benar nyari kerjaan? Rita, aku itu harus percaya sama suami aku. Kalau aku nggak percaya dan curiga sama suami aku, sama aja aku nggak bisa menjadi istri yang soleha buat dia. Tapi gini, Mil. Rita, udah ya. Kalau memang kamu mau bantu aku, tolong carikan info kerjaan buat suami aku. Justru itu, Mil. Untuk masalah itu aku nggak bisa bantu. Tapi aku dapat info untuk masalah pekerjaan ya jadi asisten rumah tangga. Sama ngurus orang tua gitu.
Gimana? Aku nggak ada lagi. Maaf banget ya, Mil. Info kerjaan itu bener, Rit? Iya, tetanggaku bilang bahwa bekas majikannya butuh pekerjaan yang tadi aku bilang. Rita, Kenapa, Mil? aku minta alamat rumah itu ya. Aku mau kerja di sana. Serius kamu, Mil? Aduh, Mil. Jangan deh, Mil. Itu kan kerjaannya jadi asisten rumah tangga. Kamu nggak cocok. Kamu mestinya tuh jadi penjaga toko atau apalah, Mil. Rita, dengerin aku. Kalau ada pekerjaan lain atau penjaga toko, aku pun akan ambil pekerjaan itu. Tapi aku udah cari pekerjaan dan aku nggak dapat. Jadi aku butuh pekerjaan itu. Rita, aku mohon sama kamu ya. Biarin aku ambil pekerjaan itu. Aku harus menyelamatkan rumah tangga aku. Iya udah, nanti aku kasih alamatnya ke kamu ya. Udah kamu siap-siapin baik-baik ya. Jadi aku pulang dulu ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mila? Mila? Iya, Bu. Kamu bersihkan kamarnya ibu sepuh. Dan ingat, harus wangi dan harus rapi. Ya? Iya, Bu. Dan satu hal lagi yang harus kamu ingat. Jangan sekali-sekali kamu mencoba mengambil barang pribadinya ibu sepuh. Kalau sampai kamu ketahuan, saya nggak akan sungkan-sungkan dan tidak akan segan-segan melaporkan kamu ke polisi. Mila! Mila! Apa ini tuh? Makasih, Bu. Bun, ampun. Iya, Bu. Kamu bisa bikin telur ini enggak? Memangnya, Maksudnya telur ceplok ini loh. memangnya telur ceploknya kenapa, Bu Sepuh? Keasinan. Asinan. Ambil itu, bikin lagi yang baru. Cepat. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Aku tidak punya pilihan karena aku butuh kerjaan ini. Ini pasti ada yang curang nih. Masa gue kalah mulu dari tadi? Jadi lu nuduh gue curang? Gue bukan nuduh ya. Abis gue dari tadi kalah di sini. Lu aja gak bisa main. Bro, ini tuh tiap hari makanan gua. Gua nggak mungkin kalah. Jadi mau lo apa? Ngapa lu nggak suka? Udah. Pak Sabto gimana sih? Kok mendadak berhenti kayak begini? Terus gimana caranya saya harus mencari supir pengganti kalau begini? Maaf ya Bu. Maaf, padahal saya nggak mau tahu. Besok pagi sudah harus ada sopir pengganti. Kamu yang cari. Iya Bu. Pak Sabto, memangnya Ibu lagi cari supir pengganti ya? Iya Mbak Mila, saya kan ada keperluan keluarga di kampung. Mbak Mila bisa bantu saya? Bisa Pak, kebetulan suami saya itu supir juga dan sekarang lagi nganggur. Waduh, bagus itu. Kebetulan sekali, besok pagi nanti suami Mbak Mila ajak kemari. Iya Pak. Nanti saya sekalian ngomong ke Ibu bahwa ada supir pengganti. Iya Pak, makasih banyak ya Iya, Pak ya. Sama-sama, saya cuci mobil dulu ya. Iya Iya. Pak. Bu, mana sopir yang kamu janjikan? Saya mau bicara. Suami saya sudah menunggu di depan Bu. Yuk. Bu, ini saya. Selamat pagi Bu Yati. Saya Danar. Saya boleh minta kunci mobilnya Bu? Saya mau manasin mobil.
Bu Yati emang cantik ya. Biarpun usianya udah kepala 3. Tapi sayang, udah janda. Bu Yati sepertinya suka sama gua deh. Kenapa gua gak bikin dia bertekuk lutut sama gua ya? Biar gue bisa nikahin dia. Terus nikmatin deh seluruh harta kekayaan dia. Ini mah. Kamu tahu aturannya, Mas? Bermain-main dengan pelet? Tahu mah. Tanggung akibatnya ya. Iya mah. Mila, ayo. Jangan lama-lama dong. Ya, Bu. Bu, ini roti dan kopinya. Bagus. Saya mau kasih sama suami kamu. Soalnya sayang kan punya suami cakep tapi nggak diperhatiin. Maksud Bu Yati apa ya bilang begitu? Wah, bikin majikan saya tergila-gila sama saya. Tidak hanya dari segi perhatian, tapi dari semuanya, mah. Itu soal kecil. Mama akan bikin majikanmu agresif sama kamu, Danar. Tidak cuma basa-basi. Makasih, mah. Siapa sih malam-malam telepon? Halo? Diangkat kok malah dimatiin sih? Bu Yati? Ngapain ya Bu Yati telepon malam-malam? Mila, ayo. Jangan lama-lama dong. Ya, Bu. Bu, ini roti dan kopinya. Bagus. Saya mau kasih sama suami kamu. Soalnya sayang kan punya suami cakep tapi nggak diperhatiin. Ya Allah. Apa jangan-jangan Bu Yati ada hubungan sama Mas Danar ya? Dan saya suka sama kamu. Kamu suka nggak sama saya? Iya, Bu. Saya juga suka sama Ibu. Maaf. Bu, maaf. Istri saya telepon. Terima aja. Kok dimatikan? Sekarang kan saya lagi sama Ibu. Jadi hari ini saya spesial buat Ibu. Kamu bisa aja. Akhirnya Bu Yati takluk juga sama. Mas, ini baju siapa Mas? Ya punya aku lah. Punya kamu.
Tapi kamu kan belum gajian, Mas. Dari mana kamu bisa beli baju semahal ini? Bu Yati yang beliin. Bu Yati beliin kamu baju, Mas. Mas, kamu memang ada hubungan apa sih sama Bu Yati sampai dia perhatian banget sama kamu? Emang salah ya? Bu Yati beliin aku baju. Salah? Ya, tapi kan etikanya... Etika dari mana? Sangat wajar kok seorang majikan beliin pegawainya baju. Hah? Kamu tuh jangan mikir yang macem-macem ya. Semakin aku nanggepin omongan kamu, aku semakin emosi. Mas, kamu jangan nekat, Mila. Kalau kamu bahas itu sama Bu Yati pasti bakal macet kamu, paham? Tapi aku harus ngomong sama Bu Yati, Mas. Ada apa ini? Bu, saya mau bicara sama Ibu. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Tapi saya keberatan kalau Ibu beliin baju suami saya. Maksud kamu? Apa salah saya kalau beliin dia baju? Bukan gitu, Bu. Maksud saya... Apa? Maksud kamu apa? Kamu curiga ya kalau saya ada hubungan sama suami kamu? Kalau memang iya, apa salah kalau saya punya hubungan sama suami kamu? Seharusnya kamu itu senang suami kamu diperhatikan sama saya, bukannya protes. Apa mau kamu saya pecat? Hah? Kamu dengar baik-baik, Kamila. Sekali lagi kamu kurang ajar sama ibu. Ibu pecat kamu pada saat itu juga. Nggak usah protes. Tuh kan aku bilang apa? Jangan nekat. Kan aku udah bilang sama kamu, jangan pernah tanya tentang Bu Yati. Tapi kamu makan maksa. Mas, aku cuma nggak mau rumah tangga kita itu jadi hancur cuma gara-gara hubungan kamu sama Bu Yati, Mas. Terus, kalau aku sama Bu Yati ada hubungan, kenapa? Mau ngajak cerai? Ayo, siapa takut? Ayo! Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kamu jangan ngomong seperti itu, Mas. Ingat, Mas, ucapan itu doa. Doa terus kamu. Emangnya, dengan berdoa setiap hari, masalah kita bisa hilang? Hah? Mas, istighfar kamu, Mas. Istighfar, Mas. Nggak baik ngomong seperti itu. Capek ngomong sama kamu. Tiap hari kerjaan yang ngajak ribut mulu. Mas, Mas Danar, kamu kemana, Mas? Ya Allah, ampuni segala ucapan suamiku, ya Allah. Aku mohon agar ucapan suamiku tidak jadi kenyataan. Itu bukannya Mas Danar ya? Kok sama perempuan sih? Siapa ya perempuan itu? Jadi pengen tahu banget kan? Pergi lagi. Biar aku bukain ya. Aku coba teleponnya. Assalamualaikum, Rit. Waalaikumsalam, Mil. Ada apa, Rit? Mil, kamu jangan kaget ya kalau aku cerita tentang suami kamu. Maksud kamu gimana sih? Ya, aku ini lagi jalan di supermarket. Tiba-tiba aku ketemu suami kamu, dia jalan sama perempuan. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, Rit.
Karena suami aku itu lagi jalan sama majikannya, jadi nggak mungkin dia jalan sama perempuan lain. Ya ini aku juga heran. Yaudah nanti aku coba foto mereka, nanti aku kirim lewat WA ya. Iya, Rit. Astagfirullahaladzim. Jadi, kecurigaan aku selama ini. Halo Mila, gimana Mil? Kamu kenal nggak? Iya, dia itu majikan aku, Rit. Hah? Majikan kamu? Hah, ini mah udah gak bener. Masa supirnya sendiri diembat? Halo Mila? Mila, kok diem aja sih? Mila kamu gak apa-apa kan? Enggak kok, Rit, aku nggak apa-apa. Nanti biar aku tanya dulu sama Mas Danar ya. Ya udah deh, yang penting kamu udah tahu ya. Makasih ya, Rit. Mas, apa betul Mas? Kamu ada hubungan dengan Bu Yati? Seperti yang ada di foto itu. Iya. Aku emang ada hubungan sama Bu Yati. Terus kenapa? Astagfirullahaladzim. Mas, salah Mila apa sih sama Mas? Kamu nggak salah Mila. Ya. Aku cuma bosen hidup susah. Nikah sama kamu itu, aku sama sekali nggak ngedapetin apa-apa. Cuma makan doang. Faham? Gak ada apa-apa. Gak dapet apa-apa. Rita tolong aku, Rita tolong. Apa yang bisa Umi bantu, Neng? Jadi waktu itu kan saya pernah cerita sama Umi tentang laki-laki yang ingin menikahi saya. Terus jadi nikah kan? Iya jadi Umi. Alhamdulillah. Tapi justru yang ingin saya tanyakan, sekarang suami saya itu berubah jadi kasar, Umi. Sekarang dia jadi malas kerja. Sampai-sampai saya harus mengorbankan diri untuk menjadi asisten rumah tangga. Dan saya harus menerima perlakuan kasar majikan saya. Astagfirullahaladzim. Terus Nak? Bahkan suami saya ada hubungan dengan majikan saya. Astagfirullahaladzim. Terus Neng, terus? Saya bingung Umi. Saya masih mencintai suami saya dan saya masih mengharapkan suami saya berubah. Ya kalau menurut Umi Mas sayang, karena Neng juga masih demen sama suaminya ya. Kalau bahasa Umi mah demen sama suaminya. Yang harus dilakukan oleh Neng Kamila ya pertama ngedoain, jelas itu. Baca itu aja Neng, baca doa ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati manusia, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di dalam iman dan agamamu. Dan mudah-mudahan insya Allah kalau Neng sering baca doa itu, suami Neng nanti hatinya akan dibalikkan oleh Allah menjadi yang lebih baik lagi. Gitu sayang. Umi, kenapa Nak? apakah pantas seorang majikan memperlakukan pembantunya kasar seperti itu, Umi? Ya kalau memperlakukan orang kasar mah bukan majikan doang yang kagak pantas Neng.
Istri nggak pantas ngerjain kekasaran kepada suami, suami juga kagak pantas. Asisten rumah tangga juga kagak boleh berbuat kasar sama majikannya. Yang jelas kekasaran itu Allah tidak suka. Kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang yang merusak. Begitu sayang. Iya Umi, terima kasih atas sarannya ya Umi. Sama-sama Neng ya. Saya permisi dulu. Iya ya sayang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, untuk kesekian kalinya aku memohon kepadamu. Selamatkanlah rumah tanggaku. Sadarkanlah suamiku. Aku masih ingin menjadi seorang istri layaknya istri Rasulullah, ya Allah. Aku mohon padamu. Mila, apa-apaan sih dari tadi? Berisik banget. Iya mas, bentar mas. Ya, halo Bu Yati. Saya lagi siap-siap mau berangkat. Ya, baik Bu. Mila, ayo, kita harus kerja. Ya aku gak bisa kerja deh mas, badan aku gak enak banget. Kalau kita itu orang kaya, kita nggak butuh kerja. Tapi sekarang kita lagi butuh uang. Kita harus kerja. Ayo, kamu harus kerja. Serius kamu, Dan? Iya Bu. Nah terus, Kamila dapat foto kita dari mana? Justru itu Bu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas sekarang Kamila itu mencurigai hubungan kita berdua. Nah, terus kamunya gimana? Maksud Ibu? Kamunya gimana, Dan? Kamu serius apa enggak sama saya? Iya serius lah Bu. Ya tapi sampai sekarang ini saya belum mendapat alasan yang tepat buat mencarikan Kamila Bu. Tapi saya janji saya pasti akan menceraikan Kamila Bu. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Engkau izinkan aku hamil. Pasti Mas Danar akan senang. Kok Mas Danar belum pulang ya jam segini? Ya Mil, kenapa? Aku lagi nyetir. Cuma sebentar aja kok Mas, aku mau ngomong. Aku mau ngasih kabar gembira Mas. Kabar apaan sih? Aku hamil Mas. Halo? Halo Mas? Mas? Dan, awas, Dan! Awas, Dan! Aduh. Kok putus sih? Aduh. Dan, untung aja nggak kena. Kenapa nyetirnya kayak gitu? Maaf Bu. Emangnya istri kamu bilang apa sih? Katanya Mila hamil Bu. Hamil? Kamila hamil? Kamu pasti akan ninggalin saya dong, ya kan? Padahal kan kamu janji mau nikahin saya. Bu, saya nggak akan pernah ninggalin Bu Yati. Bu, denger ya. Aku janji, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Kita langsung pulang aja. Saya mau istirahat.
Perempuan yang kamu pelet itu bukan perempuan sembarangan, Mas Danar. Perempuan itu kelewat tinggi egonya. Jadi tidak mudah dipercaya dengan jampi-jampi sekali atau 2 kali. Sepertinya jampi-jampi pelet yang semalam dikirim nggak berhasil deh. Buktinya Bu Yati dari tadi cuekin aku. Pinggirin mobilnya. Oh, iya Bu. Dan saya mau tanya sama kamu. Kemarin kamu bilang kamu tidak akan meninggalkan saya. Iya Bu. Sekarang kamu tunjukkanlah. Cara nunjukinnya gimana Bu? Kamu bikin Camilla sampai keguguran. Gimana? Sanggup? Iya Bu. Tapi cara bikin kegugurannya gimana Bu? Kita bikin Camilla stres. Bikin dia kecapean. Karena cuma dengan cara itu yang paling aman tanpa dicurigai sama orang lain. Baik Bu. Oke, sekarang kita pulang. Saya ada ide untuk bikin Camilla stres. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Mila. Aku ini mesti ngomong apa sama kamu? Kamu ini kenapa sih? Setiap hari begini. Perabotanku habis semuanya karena ulahmu. Maaf Bu Sepuh, tapi bukan Mila yang jatuhin ini. Ada apa ini Bu? Coba kamu lihat. Apa yang dikerjakan Mila ini? Semua perabotan ibu pecah semua. Setiap hari begini. Apa dia stres? Apa dia banyak pikiran? Nggak ngerti aku. Tapi demi Allah Bu, saya nggak mecahin perabotan ini. Kamu bilang bukan kamu, nah terus siapa? Yang ada di rumah ini siapa? Ibu saya yang mecahin. Kan nggak mungkin. Kamu jangan ngarang deh. Masa barang bisa jatuh gitu aja sendiri? Bu, saya minta maaf ya Bu. Diam, diam. Emangnya maaf, kamu bisa kembaliin buci saya apa? Bu, masuk. Ya, jangan begini. Ya Allah, beri aku kekuatan demi anak dalam rahimku ini. Mas, aku mau ngomong sama kamu, Mas. Kamu temenin aku ya, Mas, periksa ke dokter. Kamu tuh kayak anak kecil aja ya. Kamu denger ya? Mau periksa ke dokter kayak mau enggak, kayak terserah kamu. Berangkat sendiri. Yaudah nih, pegang belanjaannya. Udah ditolongin malah minta tolong yang lain lagi kamu. Ya Allah, mudah-mudahan suami aku berubah. Hanya hati-hati.
Udah bawa ke rumah sakit, Gi? Iya, Bu. Dokter, gimana keadaan istri saya? Apakah janin dalam rahim istri saya masih aman? Maaf ya Mas Danar, istri Mas Danar positif keguguran. Sabar ya Mas. Kamu udah baik kan? Alhamdulillah. Mil, aku curiga deh. Apa yang kamu alami saat ini ada unsur kesengajaannya deh. Astagfirullahaladzim. Kamu gak boleh seuzon seperti itu. Aku bukannya seujun, Mil. Tapi aku rasa ini ada kaitannya dengan perselingkuhan suami kamu sama majikan kamu. Rita, denger ya. Masalah foto yang kamu kirim ke aku, suami aku udah ngejelasin kalau dia gak ada hubungan apa-apa sama Bu Yati. Jadi aku minta sama kamu, apa yang aku alamin sekarang, jangan kamu sangkut pautin sama itu ya. Iya udah deh kalau kamu masih percaya suami kamu. Maafin aku ya Rit, aku terpaksa bohongin kamu karena aku masih mengharap suamiku bisa berubah jadi orang baik. Ternyata yang kirim foto itu Rita. Awas Rita, tunggu pembalasan aku. Halo? Assalamualaikum Mas. Aku udah keluar dari rumah sakit. Tolong jemput aku ya Mas. Kamu kan bisa pulang sendiri. Aku itu lagi kerja. Tapi Mas aku minta tolong sama kamu ya Mas, gak ada yang jemput aku. Kalau pihak rumah sakit sudah memperbolehkan kamu untuk pulang, itu artinya kamu sudah sehat. Ya tapi Mas. Halo? Dan ibu gak habis pikir deh sama istri kamu itu. Kita udah sakitin perasaan dia, kita udah bikin dia keguguran, tapi tetap aja dia baik sama kita, terutama sama kamu. Ya, justru itu Bu, saya sudah berusaha untuk menyakiti dia terus-terusan, tapi sampai sekarang ini dia nggak pernah mau pergi dari saya, Bu. Kita harus cari cara buat nyingkirin dia. Kalau dia ada terus, Dana, kita nggak akan bisa nikah kan, hubungan kita akan gini terus. Ibu ada ide. Kita bikin Kamila gila. Bikin Kamila gila, Bu? Iya, kita bikin gila. Cara itu aja kan yang aman tanpa resiko, ya kan? Tapi bikin Kamila gila caranya gimana, Bu? Kita paksa Kamila untuk tinggal di rumah ibu. Nah, selagi dia tinggal di rumah ibu, kita siksa dia. Kita kasih dia tekanan yang luar biasa supaya dia depresi. Dan kalau udah begitu, kita tinggal telepon rumah sakit Gilang untuk jemput dia. Tapi beneran Bu, saya habis itu saya nggak masuk ke dalam kamar ini lagi Bu. Aduh, kamu jangan bohong ya. Jangan bohong. Saya paling benci kebohongan. Bisa aja kan kamu ngendap-ngendap masuk ke dalam kamar saya dan mengambil perhiasan saya. Tapi demi Allah Bu, saya nggak ngambil. Nggak bisa. Kamu jangan bawa-bawa Allah. Kalau niat mencuri, bilang aja, ngaku aja. Mila, kamu itu jangan bikin malu suami kamu ya.
Kamu ngambil nggak tuh barang? Hah? Ngambil nggak? Mas, demi Allah aku nggak ngambil barang itu. Mas, aku nggak ambil perhiasan itu, Mas. Gini aja, kita buktikan sama-sama. Tas kamu mana? Tas saya ada di kamar, Bu. Yati, apa itu betul? Ya kita buktikan. Dana, tolong kamu ambil tasnya. Bawa ke sini. Iya, Bu. Kenapa sih mesti ngeles-ngeles terus? Kenapa nggak mau ngaku aja sih? Salah-salah aja. Jadi, Bu. Jangan kasih sama saya. Buktikan aja. Ayo buka. Taruh sini. Taruh sini semua isi tas itu, Mila. Perhiasan saya kan? Ada kaki bisa loncat masuk ke dalam tas kamu sendiri. Bohong kamu. Tapi saya beneran nggak ambil, Bu. Kamu kira ya masih nggak mau ngaku? Ini buktinya depan mata, Mila. Bikin malu suami kamu ya. Jangan. Saya nggak mau kalian berdua ribut di rumah saya. Betul nggak, Ibu? Iya. Sekarang gini aja, Mila. Kamu mau menyelesaikan masalah ini di kantor polisi atau kamu mau saya selesaikan dengan cara saya? Ya tapi saya beneran, Bu. Saya nggak... Ih, gemes! Oke. Masuk itu semua barang-barang, kita bawa ke kantor polisi, kita buktikan bersama. Ya, ini ada saksi, ibu sepuh, Dana, saya masih mau ngeles juga. Oke, kita bawa ke kantor polisi. Bu. Saya mohon sama Ibu, Bu. Jangan bawa saya ke kantor polisi, Bu. Saya nggak mau masuk penjara, Bu. Saya mohon sama Ibu. Nah, terus kamu maunya apa? Saya mau terima hukuman apapun dari Ibu. Hukuman apapun? Iya, Bu. Baik. Kalau begitu, mulai malam ini, kamu dan suami kamu tinggal di rumah saya. Kamu tidak boleh keluar rumah sama sekali. Kamu urus semua isi rumah ini, kamu bersih-bersih. Kamu nggak boleh pegang HP. Jadi HP ini saya pegang. Jangan sentuh-sentuh perhiasan saya lagi. Gara-gara kamu, akhirnya kita berdua terpenjara di rumah ini. Mas, aku mau sama kamu, Mas. Aku minta maaf, tapi aku nggak ambil, Mas. Kenapa? Banyak alasan kamu. Ya Allah, cobaan apa lagi yang harus aku jalani? Apa yang sebenarnya terjadi sampai aku dituduh mencuri? Astagfirullahaladzim. Mila! Ada apa? Nggak apa-apa kok, Bu. Enggak, kamu jangan bohongin saya. Nila, ada apa dengan cucian di mesin? Tadi bajunya... Nah, ini saya mau lihat. Bu. Saya mau lihat. Astaga! Mila, kamu apakan baju-baju saya? Bu, tadi saya bersihin kamar Bu Sepuh, terus tadi nggak begini, Bu. Kamu udah gila ya? Itu jawaban seperti apa itu? Nggak tahu. Merusak semua baju-baju saya. Kamu rusakin semuanya. Maafin Mila ya, Bu. Maaf dulu. Sejak kamu selalu bikin masalah. Ya Allah, aku mohon petunjuk-Mu.
Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah tidak tahan diperlakukan seperti ini, ya Allah. Sementara suamiku justru ikut menyalahkan aku. Aku mohon petunjuk-Mu, ya Allah. Mila, itu Mila. Mila! 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 Hei! Mau ngapain? Kabur? Bu, saya minta maaf sama Ibu. Saya tahu saya salah. Berdiri kamu, berdiri. Dengar ya. Dasar perempuan tidak tahu berterima kasih kamu ya. Udah untung Bu Yati tidak melaporkan kamu ke kantor polisi. Sekarang kamu mau kabur, ha? Mau pergi? Aku minta maaf ya, Mas. Capek denger maafnya. Kamu pintar ngomong kamu. Sini. Perhiasan saya kan bisa loncat masuk ke dalam tas kamu sendiri. Pembohong kamu. Tapi saya beneran nggak ambil, Bu. Ini buktinya depan mata, Mila. Gimana nggak tahu? Memangnya bisa baju-baju tuh luntung sendiri? Rusak semua baju-baju saya. Kamu rusakin semuanya. Enggak, Bu. Enggak. Bukan saya ngambil perhiasan Ibu. Bukan saya, Bu. Bukan. Bukan saya. Sepertinya Kamila sudah mulai gila, Bu. Tekanan yang kita kasih mulai berhasil sepertinya. Kita tunggu aja waktunya. Kita kesini, Beb. Ya Allah, susah banget sih hubungin Kamila. Kemarin disamperin ke rumahnya kosong. Apa aku ke rumah majikannya aja ya? Ya udah deh. Bu, Ibu manggil saya. Enggak. Kamu kerjain kerjaan lain. Ayo sana. Sepertinya Mila udah sembuh, Bu. Mau ngapain kamu? Saya kan sudah bilang kamu nggak boleh keluar rumah. Bukan urusan kamu, Pagar. Masuk. Iya, Bu. Dikunci ya, Denang. Digembok. Kayaknya ada nggak beres ya. Aduh, gimana kalau mau nemuin Kamila? Pintunya terkunci. Aduh, gimana ya?
Mila! Mila, kalau dipanggil beruan datang. Kamu lihat ada sesuatu yang aneh nggak di sini? Nggak lihat? Nggak lihat itu berantakan. Saya kan udah bilang sejak kamu masuk kerja di sini, saya paling tidak suka melihat kamar ibu saya berantakan. Tapi tadi kamar ini udah saya bersihin, Bu. Nggak mungkin bersihin apa? Kamu selalu ada aja alasannya. Spray udah kamu ganti. Udah, Bu. Udah? Yakin? Hah? Cium ya kamu tahu spray yang bersih atau yang kotor tuh kayak apa. Cium. Cium yang benar. Bersih itu. Ya udah, Bu. Biar saya ganti lagi ya. Jangan diulangin lagi. Saya capek negur-negur terus. Aku sebenarnya sudah tidak tahan lagi diperlakukan seperti ini. Ya Allah. Tapi harus minta tolong sama siapa? Astagfirullahaladzim, Mila. Ya Allah, bantu hamba agar bisa membantu Mila, ya Allah. Mila. Sini ya, Mbak. Ini rumahnya. Dan berkasnya ketinggalan. Balik lagi ke rumah dong. Baik, Bu. Jaga sini ya. Aduh, mau kemana itu anak? Aduh. Halo? Iya, Bu. Kamu cepet pulang. Ini tiba-tiba Mila itu pergi dibawa kabur sama temennya. Mila kabur? Iya, saya lagi balik kok. Iya. Dan Mila kabur, Dan. Ayo, buruan. Iya, Bu. Ayo, Mil. Ayo. Kamu sama Pak. Boleh. Biar, Pak. Ntar, Mbak. Ayo, Pak. Aduh, jangan sampai dilepas. Ya ampun. Mila itu, Dan, itu Mila, kejar. Iya, Bu. Cepetan dong, cepetan. Iya, Bu. Ayo buruan. Aduh, masuk. Ya. Tuh, dia masuk gang. Kita kehilangan jejak Kamila, Bu. Aduh, kacau semuanya. Loh, bukannya Ibu seneng Kamila udah nggak ada? Kamu gila ya? Kalau sampai dia lapor ke polisi gimana? Kita masuk penjara, Dan.
Kacau, semuanya kacau. Kamu keluar dari mobil saya. Maksud ibu? Keluar dari mobil saya. Saya nggak mau ada urusan sama kamu, apalagi sama istri kamu. Loh, ibu nggak bisa seenaknya gitu dong, Bu. Saya itu udah ngelakuin semua kemauan ibu. Dan sekarang aku udah mau menikahin ibu loh. Siapa juga yang mau nikah sama kamu? Bu Yati. Keluar kamu. Bu Yati. Keluar dari mobil saya. Bu, jangan minggir. Bu. Bu Yati. Bu. Jangan panggil aku Danar. Kalau aku tidak bisa membuat kamu bertekuk lutut di bawah aku, Bu Yati. Bilang sama Bu Yati dicari Danar. Pesan dari Bu Yati, kalau ada orang yang bernama Danar, suruh pergi dari sini. Mas, saya ini calon suaminya. Mas ini mau pergi atau enggak? Atau saya lapor polisi? Sembarangan aja. Bu Yati, Bu Yati, Bu Yati. Saya Danar, Bu Yati. Bu, saya siap nikahin ibu. Bu Yati. Berarti sekarang ajian pelet gue udah menghilang ini. Ya Allah, masih adakah kesempatan buat suamiku untuk bertobat? Aku berharap suamiku bisa berubah, ya Allah. Aku masih berharap bahtera rumah tanggaku yang sudah porak-poranda bisa aku bangun lagi, ya Allah. Aku masih berharap Mas Danar kembali lagi padaku. Ya Allah, untuk pertama kalinya aku menyebut dirimu, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, pertemukanlah aku dengan istriku, Kamila, ya Allah. Agar aku bisa meminta maaf padanya. Aku mohon, ya Allah. Ada apa? Selamat siang, Bu Yati. Sebaiknya Ibu ikut dengan kami ke kantor polisi. Ibu kami tahan atas tuduhan tindak kekerasan. Ayo Pak, bawa dia. Masuk, Bu. Tita, makasih ya. Aku jadi ngerepotin nih. Mila. Ayo, pulang aja. Ngapain kamu pedulikan orang kayak gitu? Mila. Rita. Sabar ya. Mil, aku emang orang yang gak pantas diperduliin, Mil. Karena dosa-dosa aku sama kamu udah banyak banget, Mil. Aku minta maaf. Tuh Mil, dengar sendiri. Dia ngaku sendiri kan? Makanya orang kayak gini tuh mending buang ke laut aja. Tahu dari Rita. Aku emang gak pantas hidup, Mil. Karena aku udah terlalu banyak mengecewakan orang lain.
Mas. Aku udah maafin kamu kok. Aku juga masih berharap kalau kamu bisa berubah dan jadi orang baik. Apakah kesempatan itu masih ada? Kesempatan itu selalu ada, Mas. Untuk setiap orang yang mau bertobat. Makasih ya Mila, atas kesempatan yang kamu berikan sama aku. Aku janji akan membuka pintu kebaikan itu mulai saat ini. Kekuatan doa kamu sebagai seorang istri yang soleha itu sangat luar biasa. Nah, begitulah Neng perjalanan hidup Neng Mila yang dengan sabar menghadapi kezaliman dari suaminya dan selalu mendoakan. Dan dengan kekuatan dan kesabaran itulah Allah mengkabulkan doa yang diucapkan oleh Neng Mila. Dan insya Allah Neng Mila termasuk perempuan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.